Kalau Pak Awang tidak memiliki integritas, saat ini kami tegaskan undur diri. Jangan didikte oleh BOP. Halo, selamat siang. Kembali berjumpa lagi dengan channel saya Jamros Check It Up, Jimmy. Jadi channel yang sangat peduli terhadap lingkungan, channel yang sangat peduli terhadap dunia pariwisata, dan channel yang memberikan informasi terkait tempat-tempat pariwisata dan segala macamnya. Jadi teman-teman, selamat siang untuk kita semua. Hari ini kami akan melakukan audiens bersama pihak BTNK, karena setelah berdiskusi panjang mengenai apa yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR mengenai pembangunan Sapras yang akan terjadi di Pulau Rinca. Jadi Sapras ini mereka akan membangun beton dan semenisasi. Saya juga sempat mempost gambar tersebut di sosial media, di Facebook dan di Instagram, dan saya juga mendapat reaksi dari beberapa orang baik lokal maupun mancanegara. Jadi mereka sangat tidak sepakat dengan itu. Jadi berhubung kami juga tidak sepakat dengan pembangunan tersebut, jadi hari ini kami mau mengadakan audiens bersama pihak BTNK. Jadi kami terwakil dari Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat yang akan siap melakukan audiens sebentar bersama pihak BTNK. Jadi teman-teman mau tahu seperti apa hasil dari audiens kami, tetap ikuti. Jadi saya sekarang mau menuju ke meeting point. Oh ya, harus rapi dan sebentar lagi saya harus ambil masker, patuhi protokol kesehatan. Jadi terima kasih teman-teman, tetap ikuti dan salam pariwisata, salam lingkungan. Dan bagaimana guys, sudah siap nih hari? Hah? Sudah siap nih hari? Sudah Sudah siap. Bro, apa kabar bro? Kabar baik. Ini begitu meresahkan kita sebagai pegiat pariwisata. Jadi untuk secara terperinci seperti apa mekanisme pertemuan nanti kita dengan staf dari Balai Taman Nasional Komodo, kami akan mendatangi pengelola Taman Nasional Komodo dan mendesak mereka untuk menghilangkan booking online dan mengembalikan sistem pelayanan wisata ke bentuk yang semula. Kita sebagai pelaku wisata, khususnya sebagai pengabar yang kita sebagai pelaku wisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya kita ingin menyampaikan beberapa poin-poin keberatan kita terhadap sistem yang diterapkan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo ini, khususnya sistem booking online yang masih banyak masalah. Sekarang pakai tungku. Oh, iya. Itu sudah. Ada dua tadi yaitu yang tolak geopark dan soal booking online, tapi kita juga akan menjelaskan kenapa kita menolak itu. Nah, ini yang mau kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, saya yang dipercayakan teman-teman sebagai moderator, saya akan kurang lebih mengatur ada 3 hal yang mau kita ungkapkan pada siang hari ini. Yang pertama itu kita akan mengungkapkan keresahan-keresahan kita terkait dengan persoalan yang terjadi di belakangan ini, kasus-kasus yang telah terjadi di lapangan. Lalu soal hal yang kita anggap meresahkan sebenarnya dari informasi yang tumpang tindih. Kemudian kita juga akan memberikan pendapat atau saya berikan kepada teman-teman dari Askabi atau Om Ito yang sudah mengalami di lapangan bagaimana soal booking online terjadi yang mereka alami. Lalu juga teman-teman yang sudah mendapatkan itu sebagai isu liar, dan pada saatnya waktu itu ada beberapa undangan yang masuk ke beberapa asosiasi
Antara lain ada ke HPI, ada ke Asita, Askabi, Jangkar, Dok, dan sebagainya. Dan pertemuan demi pertemuan, saya sendiri pun ada beberapa pertemuan yang saya ikuti. Kali itu mungkin Pak Awang tidak hadir pada saat itu, tapi Pak Awang ya mendelegasikan salah seorang dari kantor, yaitu Pak Dwi ya, kalau saya tidak salah, Pak Dwi. Itu yang pertama yang kita diskusikan di TIC Dispar. Waktu itu yang hadir juga bukan hanya dari asosiasi, tapi ada dari Kapolres, ada juga dari Dispar, BTNK, kemudian dari asosiasi lainnya. Di situ ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa poin yang kita diskusikan. Yang paling penting pada saat itu adalah booking online ini. Dan kita semua pada saat itu belum menyepakati soal penerapan booking online ini. Lebih lanjut, ada pertemuan berikutnya lagi, yaitu yang difasilitasi oleh IPI. Dan kemudian pada saat itu juga masih ada simpang siur. Jawabannya waktu itu bahwa bookingan online ini secara tertulis dan secara spontaneous mengatakan bahwa ini ditolak oleh semua pelaku. Nah, kembali tadi dari berbagai alasan yang terjadi di lapangan, saya tidak tahu dan tidak ada kepastian apakah itu hak veto dari Taman Nasional Komodo selaku kepala balai mengatakan bahwa ini sudah berlaku. Sementara pada saat kita diskusi sebelumnya itu belum ada titik terang soal wacana pemberlakuan booking online ini. Saya dengar baik loh Pak Dewi waktu itu, dan Kepala Dinas Pariwisata mengatakan ini masih wacana dan belum bisa diterapkan pada saat itu. Sehingga dengan berjalannya waktu sampai sekarang ada persoalan di lapangan. Ini sebenarnya ada manipulasi besar, ya, oleh hak sendirinya dari Taman Nasional Komodo untuk bisa memperlakukan tiket online ini tanpa ada sinkronisasi dengan Dispar dan pelaku pariwisata. Ini masih dibicarakan, tiba-tiba sudah ada penerapan, dan dampaknya kan terhadap pelaku-pelaku yang ada di lapangan, terutama kapal-kapal wisata. Dan itu yang pertama. Ini menjadi sebuah ketidakpastian Pak dari kami. Waktu itu saya sempat mengatakan, kenapa harus booking online diterapkan? Yang harus diterapkan oleh Taman Nasional Komodo di sana mungkin standar protokoler. Mungkin Taman Nasional menerapkan atau masukkan kuota berapa orang yang masuk pada saat ini tanpa harus booking online, tanpa harus registrasi online. Sehingga fase pertama itu mungkin berapa 500 orang mungkin. Ketika mungkin 1 bulan, 3 bulan kemudian ada pertemuan lagi, tapi alur masuknya tidak harus kita registrasi online. Yang diperkuat itu adalah protokol kesehatan di site Merinca, Padar maupun di site-site tertentu. Sehingga waktu itu tidak ada kata kesepakatan bahwa harus diterapkan. Nah, inilah yang menjadi ketidakpastian kami sebagai pelaku wisata. Bapak tahu kan, yang kami butuh sekarang itu stimulus Pak. Kami ini sudah terkapar selama ini. Ketika ada metode atau wacana untuk booking online ini sangat mempersulit Pak, mempersulit wisatawan dan juga kami sebagai pelaku pariwisata. Kami ini butuh hidup Pak untuk waktu ini. Tolonglah, ya, booking online ditiadakan. Itu menjadi poin saya. Itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir dan ketiga, ada berbagai isu sebenarnya yang ada dalam baju sekarang ini, terutama berita yang terakhir mengenai keberadaan kapal, ya, yang ada dalam baju. Kemarin saya baca sebuah media, Labuan Bajo ini mungkin 3.600-an kapal. Saya tidak tahu apakah data ini atau sumber berita ini dari mana, mungkin Sampang atau Kano atau seperti apa, mungkin itu semuanya. Mungkin catatan, pertanyaan pribadi saya, mungkin tidak salah satu cara untuk meloloskan booking online ini. Sehingga selama ini orang berpikir bahwa orang Taman Nasional Komodo atau sarana yang dipersiapkan oleh pelaku pariwisata di sini adalah ilegal. Jadi saya pikir ini 3 poin ini harus dicatat baik dan harus direalisasikan dan perlu jawaban. Ya.
Terima kasih dan selamat siang. Sebelum ke kita juga akan bahas ini soal saya sekarang ini sudah melakukan buruk pada orang tua. Mohon maaf Pak Bang Salim. Siapa yang bertanggung jawab dari semua ini? Kita selama secara ekonomi kami mati. Tolong wacana-wacana liar yang dibangun selama ini hentikan semuanya. Saya tolak. Booking online itu diksi kata dibangun oleh pebisnis. Atau TNK sudah ada punya website sendiri untuk jual paket? bisa saja. Term itu yang dipakai oleh pebisnis, Pak. Diksi kata itu. Tolong jangan mempermainkan kata-kata, olah kata untuk kami ini. Kami sudah mengerti, Pak. Kami semua mengerti. Dan terhendus bagi kami bahwa ada master plan yang dibangun yang bisa-bisa saja kota kecil yang akan dibangun di Bolomori itu, supaya kami disibukkan dengan kata booking online. Mereka bangun di sana Geopark, bangun di Muri di sana. Kamu orang lokal kamu sekarang dibodohi di sini. Akun Instagramnya TNK ada video singkat tentang fase, tapi sayang sekali di situ tidak disertai dengan tanggal tiap fasenya. Fase pertama tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk wisatawan lokal. Fase kedua sampai kapan, fase ketiga dan seterusnya. Sehingga ini juga cukup membingungkan kita untuk menerawang kira-kira market domestik kita bisa kita terima kapan. Begitupun juga dengan asing. Ini yang sangat disayangkan, sehingga walaupun di media-media sudah dibuka, kemarin di Metro TV juga sudah diberitakan untuk pembukaan kawasan TNK, tapi implementasinya kan masih kurang jelas karena tidak ada timeline yang jelas pembukaan TNK baik untuk lokal, domestik maupun internasional. Apalagi sekarang misalnya untuk lokal dikatakan sudah buka, tapi ternyata di lapangan dibenturkan juga dengan permintaan bookingan online. Ini juga sama saja bohong juga. Yang kedua itu kejelasan soal online system juga. Ini juga tidak jelas. Ada online yang sedang dibangun aplikasinya, tapi langsung dipakai. Rumah yang masih disusun batu batanya langsung ditinggalin. Jadi ini yang membingungkan. Karena mestinya kita dikasih tahu bahwa kalau memang ini masih wacana, sampai kapan ini dibahas? Dimintai masukan dari tiap-tiap pelaku wisata. Kemudian kira-kira berikutnya sosialisasi kapan? Baru untuk launchingnya kapan? Dan mulai diterapkan kapan? Let's say misalnya untuk online booking system mulai berlaku tahun depan misalnya 2021. Maka sepanjang tahun ini yang berlaku adalah masih manual. Itu mungkin kita bisa mengerti. Tapi ini tiba-tiba ada satu aplikasi, kemudian semua wisatawan disuruh daftar tanpa ada distribusi informasi yang merata antara semua pelaku wisata. Jadi ini yang kami pikir bahwa hal ini mesti dimintai kejelasan lebih detail sehingga bisa menjadi sumber informasi yang valid untuk baik kami pelaku di sini maupun calon wisatawan yang akan datang ke Labuan Bajo. Sayang sekali kami pikir juga website TNK sama sekali bukan menjadi referensi yang bisa dipercaya. Kami lihat menu-menu di websitenya sangat-sangat tidak up to date. Kemudian juga akun Instagram juga informasi sekedarnya, sehingga sama sekali tidak memberikan informasi yang bisa dipercaya sebagai akun resmi TNK. Kami percaya bahwa atau kami memaklumi bahwa TNK sebagai kawasan konservasi, tapi karena dibuka juga ruang untuk aktivitas pariwisata, setidaknya juga informasi tentang aktivitas pariwisata juga diberikan secara detail juga, sehingga ini bisa meyakinkan market kita juga bahwa ini loh tanggal sekian sudah kita buka. Jadi memang sekarang ini sama sekali simpang siur, tapi kenyataannya apa yang simpang siur ini sudah menjadi satu kebijakan yang pasti di lapangan. Jangan sampai gara-gara sistem ini, sesama kami juga berkelahi di lapangan karena petugas di Padar minta bukti-buktian online, sedangkan secara sistem belum baik. Jadi mungkin tuntutan kita adalah kejelasan pembukaan TNK, fase-fasenya. Kalau memang sudah ada fase-fase, mesti
disertai dengan tanggalnya. Kalaupun ada kata masih akan dievaluasi sesuai perkembangan COVID, tapi setidaknya ada timeline yang bisa kita pegang begitu, bahwa bulan sekian sampai tanggal sekian untuk lokal, sekian sampai sekian domestik, sekian sampai sekian untuk internasional. Kemudian berikutnya, walaupun memang tentang booking sistem online ini lintas stakeholder, tapi kita sangat berharap bahwa BTNK juga mengintervensi di penerapan di lapangan. Bahwa kalau memang ini masih diwacanakan, petugas di lapangan tidak boleh meminta bukti booking online dulu. Dan kapal-kapal yang berlayar, karena mereka sudah disertai dengan dokumen segala macam, saya pikir sangat bisa untuk berlayar sepanjang itu mengacu pada fase tadi. Jadi tidak ada alasan untuk menolak wisatawan hanya karena tidak ada bukti bookingan online. Saya pikir demikian, Pak. Terima kasih. Dan kawasan itu sendiri sebagaimana kita ketahui kawasan konservasi. Kali lalu kita datang dan bahkan dengan sangat elegan dan sopan kita bertemu waktu itu di pintu masuk kantor ini. Kita menyepakati bahwa selaku kepala balai, Anda Pak Awang harus menyampaikan aspirasi kami sebagai pegiat pariwisata juga masyarakat yang menjaga dan memiliki tanah ini. Tetapi Anda sampai hari ini tidak mengkonfirmasi apa tindak lanjutan, apa hasil dari pertemuan Anda dengan kementerian. Tetapi hari ini yang kami simak, yang kami saksikan adalah begitu luar biasanya konspirasi ini. BTNK dan kementerian dan juga Badan Otorita Pariwisata untuk membangun sebuah sarana yang bersifat mendestruksi kawasan konservasi. Saya katakan bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo ini harus berlandaskan sustainabilitas. Itu kalau Pak Awang tidak paham. Bahwa mengedepankan yang disebut dengan SDGs atau Sustainable Tourism Development. Pembangunan surprise yang semenisasi, betonisasi dan lain sebagainya itu di luar dari konsep pembangunan berkelanjutan. Dan ini berbahaya. Ini mengingkari atau memiliki tujuan untuk menghancurkan TNK itu sendiri. Saya katakan bahwa keberadaan Taman Nasional Komodo itu telah terbukti meretas kemiskinan Manggarai Barat, meretas kemiskinan NTB, bahkan Indonesia. Tetapi apabila introduksi atau masuknya benda asing, penetrasi asing berupa pembangunan surplus yang fisik itu nantinya, itu akan menghilangkan ruh kealamian, keasrian dari kawasan Taman Nasional Komodo. Teman-teman tadi sudah menyampaikan testimoni bukan dari orang asli, tapi ini dari persepsi wisatawan. Bahwa pembangunan di dalam kawasan yang bersifat semenisasi itu akan merusak citra pariwisata Taman Nasional Komodo, di mana jual utama atau branding utamanya itu adalah nature. Alam Komodo telah terbukti, dia meruntuhkan tembok, bahkan mendatangkan jumlah wisatawan yang begitu banyak. Dan mereka datang bukan karena fasilitas yang dibuat sepihak, tetapi berdasarkan alam yang sungguh eksotis yang ada di daerah ini. Sehingga dalam hal ini kami dari Forma dan juga segenap pegiat pariwisata yang mewakili hari ini hadir di sini Pak Bang, mendesak Kepala Balai Taman Nasional Komodo untuk menyatakan diri bahwa memiliki integritas dalam menjalankan tugas pendelegasian kewenangan mengolah TNK. Kalau Pak Awang tidak memiliki integritas, saat ini kami tegaskan undur diri. Jangan didikte oleh BOP. Anda memiliki kekuasaan untuk mengatur kawasan itu. Tujuannya apa? Mengkonservasi. Bukan didikte oleh BOP yang tujuannya itu untuk memprivatisasi. Kami dulu, saksinya Pak Ju waktu itu, saya bongkar dan teman-teman bongkar itu PT KBE itu. Dia punya pagar itu. SK dan KBE di Pulau Rinca. Tetapi anehnya hari ini masih ada lagi. Apakah negara ini hadir untuk kepentingan elitis dan korporasi? Bukankah negara ini hadir untuk mensejahterakan seluruh rakyat? Sehingga kembali saya tegaskan pada saat ini bahwa Taman Nasional Komodo, baik daratan maupun laut, yang menjadi satu kesatuan kawasan konservasi,
Tidak diperbolehkan segala bentuk pembangunan yang merusak asas konservasi itu sendiri. Kami akan menuntut untuk copot kepala balai, untuk undurkan diri kalau tidak bisa kelola. Saya bisa kelola, kami bisa kelola di TNK. Kami sudah memiliki kemampuan untuk hal itu. Ketika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya, undur diri. Begitu banyak kapabilitas yang kami miliki di sini. Putra daerah bahkan hebat-hebat mengelola TNK. Saya minta maaf, saya harus kasar seperti ini karena memang Anda Pak Abang selama ini tidak merespek atas niat baik kami. Dengan begitu sopannya kami datang di sini untuk beraudiensi beberapa waktu lalu, dan aksi demonstrasi kita itu selalu damai. Saya kasih tahu Pak Abang bahwa kalau seandainya dalam waktu dekat pembangunan Sarpras itu dijalankan, kami tanda apa yang saya katakan, kami akan demo bahkan sampai hilang semua staf-staf di TNK. Karena semua kalian sini tidak becus atur TNK. Kalian tidak mempunyai niat untuk merawat TNK sebagai kawasan konservasi. Kalian hanya berdalil pembangunan itu mesejahterakan rakyat, tetapi tujuannya tidak demikian. Karena sejatinya pembangunan itu harus berkelanjutan. Mana mungkin sudah itu otentik tetapi dirubah bentuknya. Artinya logika Anda masuk tidak itu. Sehingga sekali lagi saya tegaskan bahwa kami dengan serius menyatakan saat ini akan mengkawal dan menanti kesepakatan bersama kita pada siang hari ini dalam nota kesepakatan bersama nantinya bahwa Balai Taman Nasional Komodo di dalam hal ini yang dikepalai oleh Pak Awang sendiri untuk menyatakan tegas dengan secara tertulis bahwa pembangunan Sarpras di Lubaya itu tidak diboleh diperlakukan. Jangan didikte oleh orang luar. Perlu digarisbawahi. Itu jangan didikte. Jadi saya ucapkan permintaan maaf kalau penyampaian saya terlalu kasar, tetapi ini saya kasih tahu ini hanya sebagian kecil dari realnya kami orang Manggarai yang cinta terhadap konservasi, yang cinta terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Saya kembalikan. Terima kasih Menulis. Oke, mengilustrasikan ketika bapak saya memerintahkan kepada saya, itu saya akan memberikan masukan dia, orang tua namanya Mas. Sehingga ilustrasi dengan itu, ini yang menjawab yang terkait dengan pembangunan desa tadi. Saya minta kepada para komunitas ini, tim pelaku wisata, kelompok format ini ya, format dan kelompok penggiat pariwisata bersurat ke pusat. Ini sudah berlangsung lama dan kita telah memberikan masukan di situ. Kita telah memberikan masukan begini, terus lagi begini. Saya berharap itu memberikan masukan. Yang jelas, ini berawal dari bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019 kunjungan Presiden ini memberikan arahan berjalan terus dan sampai sekarang ini seperti ini. Ada rencana pembangunan. Sekali lagi, kita Taman Nasional sudah memberikan masukan. Bahkan saya saat itu kita menentang. Akhirnya ya tadi namanya orang tua memberikan instruksi ya, kita akhirnya sudah kalau seperti itu batasannya begini, karena kita melibatkan juga dengan teman-teman ahli komodo, jangan sampai ini mengganggu komodo juga. Kita bisa menentang. Itu ya. Kemudian terkait dengan booking online, saya baru mendengar memang awalnya saya jengkel juga ini, ternyata adanya kelemahan. Tetapi semangat booking online ini sebenarnya, oke kalau mungkin diganti registrasi online. Apapun itu intinya sebenarnya untuk membatasi kuota dan jumlah orang yang masuk. Maksudnya begini, jangan sampai terjadi pengumpulan orang, perkerumunan orang pada jam yang sama, penumpukan orang pada jam yang sama. Intinya seperti itu sebenarnya. Kemudian sekaligus mengimplementasikan kajian dari
2018 dengan P3E saat itu memberikan kajian bahwa di titik ini kuota harian sekian, di titik ini kuota harian sekian, ya terkait dengan booking online. Dan pada beberapa asosiasi saya sudah minta tolong buat surat sebagai bahan saya juga untuk mendorong pusat. Saya sudah berkirim surat ke pusat bahwa kita minta dibuka fase kedua. Fase pertama kita masih lokal Manggarai Barat, sehingga kita di banyak yang baik karena fasenya sebagaimana arahan gugus tugas COVID, pembukaan bertahap. Fase 1 masih lokal Manggarai Barat. Kita sudah bersurat ke pusat untuk memberikan kita waktu untuk membuka fase kedua. Fase kedua adalah Nusantara, maksudnya Indonesia, yang dan mancanegara, jadi Nusantara dan mancanegara yang sudah berada di Indonesia. Jadi bukan dia dari luar, karena kebijakan dari luar kan nanti dari nasional sifatnya. Itu nanti fase ketiga kalau dan kita ngikut dari kita. Nah, saya minta dalam forum ini juga memberikan dorongan ke pusat untuk itu tadi, mendorong pembukaan fase kedua, biar kita bisa membuka. Di situ juga saya sudah pada fase kedua ini sudah memberikan kuota yang dinaikkan, yang tadinya 25 naikkan. Tidak hanya segitu, karena kajian P3E ini kan 150 di Lobuaya dan di Loliang 500, di Padar 60. Kita ada pusat dengan data itu, tolong izinkan kami untuk membuka fase kedua. Sekali lagi, kita unit vertikal dikontrol oleh pusat terkait dengan itu ya. Bagaimana teman-teman di instansi vertikal lain, kita ada ikuti dari pusat seperti itu. Mungkin itu sepintas yang bisa saya jelaskan. Dengan nanti sekali lagi saya berterima kasih diberikan masukan terkait dengan registrasi online ini, karena tadi masukan banyak, ternyata memang banyak kendala. Akan ditunda nanti ya. Juga ya, kita tunda dulu aja karena memang ternyata banyak kendala. Kemarin saya nyoba juga, masuk kok susah. Dan sekarang dibuktikan lagi oleh ibu bapak. Rekan-rekan sekalian memberikan masukan memang susah. Ada kendala. Nah, susah dan tidak siap. Ya. Terus terang Bapak Ya. tidak siap. Ya. Itu jadi begitu. Intinya kan di situ. Orang kalau sudah siap enak. Ya. Ya. Makanya ini nanti Siapa yang pegang kendali ini siapa? sekaligus nanti menyempurnakan kembali Pak. Ya. Jadi intinya sebenarnya registrasi online itu sekali lagi seperti carrying capacity yang tahun kemarin kita buat, sebenarnya untuk membatasi penumpukan. Ketika di Batu Gulung kita batasi kapal, artinya orang nyaman. Saat itu penumpukan wisatawan. Saat itu setelah kita batasi, semua nyaman. Nah, semangatnya sebenarnya untuk perdagangan untuk Ya. wisatawan. Tapi begini Pak Ya. ya. Kita sedikit diskusi. Saya juga komunikasi ya lancar ya. Soal penanganan supaya tidak ada kerumunan di lapangan. Saya pikir kunci pertama adalah standar protokol di lapangan. Kita tahu semua yang akan masuk ke kawasan Taman Komodo akan melakukan tes rapid. Kan? Itu kuncinya. Berarti otomatis yang masuk ke sana dalam kondisi sehat. Pertimbangannya, tolong persiapkan rangers untuk kapasitas per hari ada berapa orang. Disesuaikan dengan mereka. Misalnya satu ranger 1 sampai 5 orang. Itu kajiannya. 1 sampai 5 orang. Kalau di Rinca itu misalnya ada 20 ranger, bisa dihitung. Jadi per ranger itu bisa menghandle 1 sampai 5 orang. Ya. Berarti di situ secara matematik kita bisa hitung. Berarti 20 ranger itu mungkin satu harinya untuk masuk Rinca 200 orang atau 100 orang. Gitu. Itu juga salah satu masukannya. Ya. Tapi kuncinya itu tadi di protokol kesehatan. Semua wisatawan yang masuk ke Rinca Komodo sudah melakukan tes. Itu artinya tidak harus social distance lagi kan? Karena mereka ini sudah otomatis orang kesana dalam kondisi sehat. Ya, cuma menghindari kerumunan ya. Iya. Waktunya tracking dia. Jadi masukannya seperti itu. Mungkin Waktu bisa tracking aja di-listkan. Range pengharian itu berapa? Tapi kita menunggu arahan pusat lagi Bapak. Artinya lewat kesempatan ini mungkin Bapak doa Pada pusat juga untuk menyatakan bahwa kita tuh siap sebenarnya. Saya sudah mendorong. Oke Pak, tadi itu kan untuk fase kedua Pak. Terus terhadap booking online ini, apakah bisa sejak pertemuan hari ini
Bapak bisa instruksikan ke teman-teman di lapangan untuk menunda dulu karena Bapak sendiri kan bilang gini, karena belum sempurna, begitu kan Pak? Iya, terkait dengan registrasi online itu tadi kan kita sedang belum sempurna tadi, dan awal perjalanannya kita mendiskusikan dengan teman-teman dari stakeholder terkait, BOP, Dinas Pariwisata, saat itu dengan Polres juga, Sabada. Nah, ini akan kita diskusikan juga. Ternyata masih banyak kekurang sempurnaannya. Kalau dipaksakan kondisinya seperti ini, kami sendiri petugas di lapangan jadi pusing ini. Kami sendiri pusing ini. Ini dia orang lokal maba, tapi nggak bisa akses, kan susah ini. Kita harus bagaimana terkait dengan itu. Nah, kondisi ini sekali lagi kita tidak bisa menentukan karena awalnya dengan bersama. Saya kan berkaitan dengan itu. Tapi sekali lagi kita mendorong untuk itu ditunda dulu sebelum ini sempurna. Mungkin dengan tadi yang dimasukkan dari Pak Agus, Pak Agus, apakah di situ sekaligus menyempurnakan sekaligus dengan tiket online tadi? Itu loh sekaligus. Nah itu diskusikan dulu dengan mereka. Kita nggak bisa memutuskan sendiri. Gitu ya. Tapi perlu dipahami Pak. Kita yang sudah dapat informasi dari sini tidak boleh terputus. Apapun kesibukan kita ini, ya usahakan hadir ketika ada rapat, baik pertemuan di sini atau pertemuan di BOP nantinya atau dengan Dispar, sehingga komunikasinya itu tidak tersendat. Jadi dia mengalir. Kalau kita putus, ya sudah. Orang yang lain yang datang bicara lain lagi. Nah, tapi kalau kita yang continue, ya kita pasti akan kejar ketika pembicaraan itu di luar daripada apa yang kita bicarakan sebelumnya, kita bisa tahu. Juga tadi draft surat yang pembatalan Geopark itu yang ke komisi sudah selesai draftnya, tinggal sebentar saya share ke kita. Tadi juga saya sudah share secara pribadi ke ketua-ketua asosiasi karena harus ditandatangani oleh KPI, Asita, lalu dari Forma, lalu dari apa lagi yang lain? Askawi, Jangkar, masyarakat. Dari biar misalnya tadi saya sudah kontak